2021 dengan mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Hari ini saya akan menjelaskan tentang replikasi dan sintesis protein, yaitu transkripsi dan translasi. Replikasi adalah proses penggandaan DNA dari satu DNA menjadi dua DNA yang identik. Sedangkan sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang dibantu dengan sintesis asam amino yang terjadi di inti sel dan ribosom yang diatur oleh DNA dan RNA. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang sintesis protein, mari kita simak video berikut ini. Sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi dalam sel eukariotik terjadi di inti sel, di mana DNA digunakan sebagai tempat untuk membuat RNA duta. Sedangkan translasi terjadi di dalam sitoplasma, informasi yang terkandung dalam RNA duta akan digunakan untuk membuat polipeptida. Nah, selama transkripsi RNA pada gen digunakan sebagai tempat untuk membuat untai RNA duta dengan bantuan RNA enzim polimerase. Transkripsi ini terbagi menjadi tiga, yaitu initiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses initiasi, wilayah promotor berfungsi sebagai tempat RNA polimerase ini melekat pada molekul DNA, sehingga menyebabkan sebagian dari double helixnya terbuka. Akibat terbuka untai DNA basa-basa pada salah satu titik ini akan menjadi bebas, sehingga memberikan kesempatan pada basa-basa pasangannya untuk menyusun RNA duta. Nah, proses ini disebut dengan elongasi. Pada proses terminasi, RNA polimer akan menuju bagian terminator gen, dan setelah itu transkripsi RNA duta selesai dicetak. Nah, untuk selanjutnya untai DNA ini dan transkrip DNA akan memisah antara satu dengan yang lainnya. RNA duta yang membawa kodon untuk protein disebut dengan ekson, dan bagian yang tidak membawa kodon disebut dengan intron. Ekson adalah proses penambahan 5' entry polyethyl, sedangkan intron adalah proses untuk menghilangkan segmen intron dan akan bergabung dengan ekson berdekatan untuk menghasilkan RNA duta yang matang yang kemudian akan meninggalkan inti sel dan nantinya mereka akan menuju ke sitoplasma. Nah, basa nitrogen akan dikelompokkan menjadi 3 kode genetik yang disebut dengan kodon. Nah, kode genetik ini memiliki 64 kodon seperti pada gambar dalam video ini. Ada 4 kodon spesial, yaitu kodon start untuk memulai dan 3 kodon stop untuk berhenti. Nah, translasi dimulai ketika RNA duta mengikat subunit ribosom kecil pada kodon start. Nah, asam amino dibawa ke ribosom oleh RNA transfer. Terjadilah pasangan antara kodon RNA duta dan antikodon dari RNA transfer. Nah, setelah molekul RNA transfer ini mengikat kodon startnya, maka subunit dari ribosom besar akan mengikat dan tahap translasi pun akan selesai. Nah, dalam subunit ribosom besar terdapat 3 daerah yang berbeda, yaitu daerah E, T, dan daerah A. Pada saat elongasi, molekul RNA transfer melalui pasangan basa komplementer dari kodon dan antikodon asam amino akan dibawa ke untai RNA duta. Nah, molekul RNA transfer akan memuat sesuai asam amino tertentu, dan molekul RNA transfer ini akan dibebankan untuk mengikat si situs A yang nantinya akan mendorong satu kodon ke kanan, dan yaitu di posisi P, dan di mana molekul RNA transfer ini yang sekarang sudah bermuatan akan keluar melalui si situs E. Selanjutnya, situs A ini akan terbuka untuk menerima molekul RNA transfer yang berikutnya. Nah, elongasi akan berlanjut sampai pada kodon stopnya itu terdapat. Nah, faktor akan melekat pada sintesis A pada kodon stop. Nah, polipeptida ini akan dilepaskan dari RNA transfer dari sisi E, kemudian akan subunit ribosomnya yang besar tersebut akan terlepas. Nah, tujuan dari translasi adalah untuk menghasilkan polipeptida yang cepat dan akurat. Setelah pemeriksaan polipeptida akan menjadi protein, dan begitulah proses dari sintesis protein berlangsung. Saya Nasyani Alicia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.